Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas geografi. Kita masih LDR-an, bukan LDR. Iya, hari ini Kak Suko mau ngejelasin tentang materi yang sebelumnya sempat tertunda. Kemarin gara-gara kita pakai Zoom, gak tau ya nggak berhasil. Kalau misalnya teman-teman ingat ya, kemarin kita kan sempat ngebahas namanya siklus hidrologi ya. Teman-teman juga udah belajar bagaimana prosesnya, terus juga teman-teman udah saya kasih tugas kan yang games, kalau misalnya belum selesai segera diselesaikan. Siklus hidrologi ini kita ngebahas tentang hidrosfer. Jadi yang namanya hidrosfer nggak cuma ngebahas ini, tapi ngebahas segala lapisan air yang ada di bumi, baik lapisan air yang di permukaan maupun yang ada di dalam tanah. Nah, yang sekarang kita bakal ngebahas tentang air permukaan. Kemarin Kak Suko sempat ngasih tahu teman-teman air permukaan itu apa aja. Yang kemarin kalau nggak salah si Zaidan jawab bedanya sungai, danau, sama rawa. Nah, kita ngebahas ini dulu. Sungai, danau, rawa. Tapi Kak Suko mau ngebahas danau dulu yang pertama. Bedanya sungai sama danau sama rawa. Kemarin Zaidan udah jawab, Kak, kalau sungai yang mengalir, kalau danau air yang terjebak, kalau rawa dia air yang kotor katanya gitu. Lebih tepatnya bukan kotor ya sebenarnya. Takutnya kalau misalnya teman-teman bilangnya kotor, dikiranya itu kena pencemaran. Beda, bukan kotor sebenarnya, tapi berlumpur mungkin ya, walaupun emang lumpur itu bikin kotor sih. Nah, Kak Suko mau ngebahas tentang danaunya dulu yang pertama. Teman-teman yang bisa buka materinya, silakan buka materinya. Kalau untuk pengertiannya teman-teman bisa baca di buku, ada yang panjang, ada yang pendek pengertiannya. Cuman kalau Kak Suko mau ngasih tahu teman-teman poinnya di sini adalah air yang terjebak. Nih, bisa dilihat pengertiannya. Danau dapat diartikan sebagai suatu cekungan muka bumi yang secara alamiah terisi oleh massa air dalam jumlah relatif besar, di mana sebagian besar sumber air yang mengisi cekungan danau berasal dari air hujan dan aliran sungai yang bermuara ke danau yang bersangkutan. Sebenarnya kalau dari pengertian yang di sini di modul ini ada tambahan lain ya, kayak misalnya di sini kan disebutinnya dari air hujan sama dari aliran sungai. Sebenarnya dari danau sendiri ada juga loh danau yang asalnya dari air laut gitu ya, terjadi lautnya itu tertutup, jadi ada proses penutupan sehingga si bagian tersebut jadi mungkin pengendapan atau gara-gara tektonisme gitu, jadi menutup air laut yang di dekat daratan itu, jadi seolah kayak terjebak. Contohnya itu Danau Kaspia. Kalau teman-teman boleh lihat di map, di situ ada Danau Kaspia. Sebenarnya itu adalah laut yang terjebak, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Salah satunya, dan itu merupakan salah satu danau yang terluas juga, yang terbesar juga. Nah, jenis danaunya ini ada 3 kalau berdasarkan terbentuknya, bukan cara proses. Yaitu ada danau tektonik, danau vulkanik, sama danau tektovulkanik. Kalau di sini ada
ada 6 ya. Ya. Lagi nih bukan 3 danau buatan. Di sini ada 6, ada tambahan danau glasial sama danau kars. Ya Kak, kita bahas satu-satu dulu ya. Danau tektonik, yang namanya juga danau tektonik ya. Berarti berasal dari tektonisme. Jadi danau itu terbentuk karena adanya proses tektonisme yang mengakibatkan disisolasi batuan. Disisolasi itu kayak semacam dislokasi itu kayak batuannya bergerak gitu ya, pindah seperti lipatan patahan pada bagian muka bumi yang mengalami pemerosotan dan diisi oleh air. Jadi gara-gara tektonisme terjadilah suatu cekungan gitu, sehingga cekungan tersebut keisi sama air. Nah ini pertanyaannya kan, Kak, kok bisa sih si air tersebut kok nggak meresap ke bawah gitu, ke dalam? Bisa jadi karena memang tergantung dari jenis lapisan tanahnya dan juga lapisan batuan di wilayah tersebut. Kalau misalnya dia nggak permeable, tidak bisa dilalui oleh air, ya dia bakalan terjebak airnya di situ, nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi kalau misalnya dia pori-porinya besar sehingga dia impermeable ya tadi, sehingga dia si airnya itu ketika hujan bisa masuk ke dalam, terjadi infiltrasi, yang nggak bakal bisa jadi danau gitu. Jadi nggak setiap cekungan itu bisa jadi danau, tergantung dari jenis lapisan batuan dan juga tanah yang tersebut gitu. Dia bisa menahan air apa enggak. Kalau misalnya enggak, ya jatuhnya malah terjadi infiltrasi kan, ketika hujan ya udah masuk aja gitu. Nah, contohnya kalau di Indonesia itu ada Danau Singkarak, Danau Tempe, Danau Poso, Danau Towuti. Coba nanti cari tahu danau yang tersebut ada di mana aja. Singkarak, kalau nggak salah itu di daerah Sumatera. Nah, selanjutnya adalah danau vulkanik. Yang masih nggak tahu tektonisme itu pergerakan lempeng ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada yang bertanya. Selanjutnya adalah danau vulkanik. Danau vulkanik yang namanya juga vulkanik, berarti prosesnya proses vulkanisme. Vulkanisme itu apa sih? Vulkanisme itu berkaitan sama gunung api, aktivitas gunung api. Pertanyaannya, yang benar gunung api atau Merapi? Yang benar tuh gunung api ya, bukan Merapi. Kalau Merapi itu nama gunung. Ya, danau vulkanik ini kenapa disebut vulkanik ya? Gara-gara sama kayak tadi gitu. Kalau disebut tektonik karena memang itu hasil dari proses tektonik, pergerakan lempeng. Kalau danau vulkanik itu hasil dari proses aktivitas gunung api. Danau yang terletak pada bekas lubang kepundan atau kawah sebuah gunung api. Iya. Jadi kan terbentuk kawah kadang ya, kalau misalnya terjadi aktivitas gunung api kayak misalnya meletus atau apa, terus tiba-tiba terbentuk kawah cekung begitu, terus akhirnya kawahnya itu keisi sama air hujan gitu, terus ya udah jadi danau. Itu disebut dengan danau vulkanik. Kalau di sini contohnya adalah Danau Kerinci, Danau Rinjani, Danau Kelimutu. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, itu sebenarnya nama-nama gunung juga ya. Ada Gunung Kerinci, ada Gunung Rinjani, ya kan? Pasti di sekitar gunung itu ada danau-danau alami yang termasuk danau vulkanik. Selanjutnya adalah tektovulkanik. Nah, ini gabungan dari dua ini. Tektonisme juga, vulkanik juga prosesnya. Gabungan. Proses gabungan dari tektonisme sama vulkanisme, contohnya itu Danau Toba. Danau Toba, for your information, sebenarnya Danau Toba itu dulu adalah gunung purba yang mengalami erupsi
yang besar sehingga membentuk suatu cekungan kayak gitu. Dan sisaannya itu kan tinggal si Pulau Samosir ya kan. Nah jadi Danau Toba ini terbentuk karena adanya pergerakan lempeng plus si vulkanisme itu. Jadi Danau Tobanya udah terjadi erupsi, ditambah lagi emang kan di daerah situ ya, di daerah apa namanya Sumatera, ini kan Sumatera, kelihatan nggak? Ini kan Sumatera kan. Nah di sebelah sini kan kalau misalnya teman-teman ingat, di sini adalah pertemuan lempeng antara lempeng Eurasia sama Samudra Hindia. Yang nggak heran kalau misalnya, dan ini bentukannya konvergen ya. Konvergennya antara, teman-teman kalau misalnya lupa dibaca lagi ya, antara apa sih namanya nih, lempeng samudra sama lempeng benua. Makanya begini, mungkin pas bergerak juga pergerakannya itu mengakibatkan aktivitas gunung apinya jadi tinggi ya, jadi terjadi erupsi dan dia mengalami erupsi eksplosif. Halo gitu. Jadi danau yang terbentuk dari gabungan proses tektonik dan vulkanik itu danau tektovulkanik namanya. Dan yang paling terkenal itu ya Danau Toba gitu, yang tadi Kasko bilang. Ini sebenarnya Danau Toba itu awalnya adalah gunung purba yang mengalami erupsi besar, sehingga ketika erupsi boom gitu, makanya mungkin hancur ya, terbentuklah cekungan terus keisi. Nah terus kenapa Kak kok ada Pulau Samosirnya? Kemungkinan si Pulau Samosir itu adalah daratan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu. Kan suatu pulau itu ke bentuk gara-gara dia lebih tinggi dari sekitarnya kan gitu. Bukan Pulau Samosir nggak ngapung ya. Pulau-pulau yang ada di bumi kita itu nggak ngapung ya. Itu ada ajeknya gitu ke dasar bawahnya gitu ya. Kalau ibarat kata kalau misalnya kamu ngosongin laut, bentuknya tuh kayak gini. Misalnya ada istilahnya namanya morfologi laut. Nah ini misalnya kalungnya, terus di sini ada sesuatu, nah lebih tinggi, terus diisi air, cuman segini doang, otomatis yang kelihatan ini bisa dinamakan sebagai Iceland atau pulau. Nah ini yang terjadi sama si Samosir. Jadi Samosir itu kenapa bisa kelihatan sebuah pulau, ya bisa jadi dia daratannya lebih tinggi dibanding yang lain, terus yang keisi sama air. Dan kalau misalnya teman-teman lihat itu, kalau Danau Toba itu danau yang paling luas di Indonesia ya. Kalau di dunia masih banyak, bukan Danau Toba. Danau Toba itu kalau teman-teman pernah ke sana, pinggirannya tuh justru kelihatannya kayak pantai. Jadi kayak anginnya kenceng, terus ada gelombangnya segala macam. Itu Danau Toba tuh. Yang pernah jalan-jalan ke Danau Toba mungkin bisa sharing di mana di sananya. Nah selanjutnya ada Danau Kars dan Glasial. Di sini kasih koma tulis ya. Danau Kars sama Glasial. Kalau Kars itu, kalau teman-teman nggak tahu, Kars itu adalah wilayah kapur. Wilayah kapur. Jadi danaunya ini dijumpai di wilayah kapur, dan ini terbentuknya gara-gara pelapukan kimiawi dari si wilayah kapur tersebut membentuk cekungan. Dan cekungan tersebut bisa jadi kalau misalnya batunya resist buat nahan air, ya bakalan terjebak airnya, akan terbentuk sebuah danau Kars namanya, ya kan. Nah di sini ada tulisannya Dolina ini salah satu contoh bentukan dari tenaga eksogen. Kita udah belajar ya ini yang lalu, materi yang dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih, Kak Suko kasih gambarnya.
Dolina Kars. Kelihatan nggak ya? Bagus deh. Nah, mana ya? Ini dapetnya yang jelek nih. Enggak, ini bukan jelek nih. Ini karena Nah, salah satu contohnya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Teman-teman bisa googling sendiri ya nanti ya. Ini contoh dari Dolin. Jadi dia di sini di pegunungan kapur, mungkin karena terjadi pengikisan atau pelapukan kimiawi, jadinya terbentuk cekungan. Nah, cekungan tersebut keisi air, jadilah sebuah danau. Danaunya namanya Danau Kars. Nah, itu Dolin atau Dolina. Itu bagus banget. Kalau misalnya teman-teman lihat di tengah-tengahnya ini air, ini cekungan Danau Kars. Nah, kalau glasial itu dari erosi gletser. Gletser itu es yang apa namanya? Nggak kelihatan ya. Erosi itu apa namanya? Glasial itu dari gletser. Gletser itu dari es ya teman-teman. Jadi ini di wilayah-wilayah yang punya es. Itu danau glasial. Yang dingin berarti ya, iklimnya yang dingin. Kalau di Indonesia nggak ada, soalnya Indonesia kan nggak ada winter, bukan apa namanya, kita nggak punya musim dingin, kita nggak punya es, kecuali di pegunungan Jayawijaya. Ya kan nih, puncak Jayawijaya, kok pegunungan Jayawijaya? Iya, puncak Jayawijaya sana di Papua sana, itu pun esnya es lagi, saljunya salju abadi gara-gara si gunungnya itu kan tinggi, kan kita ingat ya ada gradien suhu namanya, jadi semakin ke atas semakin dingin gitu. Dan yang kita tahu memang yang namanya bentuk dari presipitasi itu nggak melulu air gitu, bisa jadi nggak melulu air, karena memang di atas pun awan itu sebenarnya isinya adalah kristal-kristal es, makanya pas jatuh kalau misalnya daratannya dingin jadi bakalan tetap jadi kristal es gitu ya, itu yang kita sebut dengan salju gitu. Cuman kalau di Indonesia yang notabene-nya adalah iklim tropis ya, jadi ketika jatuh kristal esnya mencair, jadi yang kita dapat hujan air gitu. Kalau di Indonesia nggak ada danau glasial, makanya itu di apa namanya, di contohnya itu adanya Michigan sama Danau Superior. Itu Michigan berarti adanya di US ya. Mungkin di wilayah-wilayah lain yang punya winter juga ada. Nah, yang terakhir adalah Danau Buatan nih. Danau Buatan yang sering kita temui. Kalau misalnya teman-teman di dekat rumahnya ya, ada setu. Nah, itu tuh, dan biasanya danau buatan tuh, setu gitu. Atau misalnya waduk. Saya waduk Jatiluhur. Nah, yang bendungan, waduk tuh nama lain dari bendungan kalau nggak salah, nggak sih Kak? Ya, tuh itu contoh dari danau buatan yang memang sengaja dibuat sama manusia gitu. Tapi kalau setu kadang ada yang setu alami ya gitu. Kalau apa namanya, kalau danau buatan tuh kayak waduk, bendungan, dam, nama lain doang sih sebenarnya. Itu benar-benar sengaja dibuat sama manusia dengan tujuan tertentu biasanya. Ada yang dibuat untuk irigasi, listrik, bikin PLTA, pembangkit listrik tenaga air gitu. Ini adalah danau. Sampai sini paham ya untuk danau? Paham kan? Paham lah ya. Rawa itu adalah di sekitar muara sungai yang cukup luas dan merupakan wilayah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Kadar keasaman air tadi ini maksudnya ya. Kawasan rawa itu kalau di Indonesia paling banyak di daerah Kalimantan, karena di Kalimantan sungainya banyak. Karena Kalimantan bentuk topografinya itu rendah.
Nah, di daerah Kalimantan paling banyak sama di daerah selatan yang Papua karena dia topografinya relatif dataran rendah. Makanya banyak sungai di sana, sungainya yang bermuara ya maksudnya gitu. Rawa ini daerah di daerah muara sungai. Nah, muara ini adalah tempat pertemuan sungai dan laut. Kok sungai sama laut bisa bertemu sih Kak? Ya sungai sama laut aja bisa bertemu. Aku kapan? Sungai sama laut kalau bisa bertemu ya iyalah. Yang namanya setiap sungai yang ada di bumi kita ini pada akhirnya akan bermuara atau berakhir di laut, ke laut. Kenapa? Karena kita balik lagi ke kagak ada internet. Balik lagi ke sifat dasar air yaitu bergerak dari tinggi ke rendah. Nah, hulunya sungai itu kan ada di dataran tinggi ya, makanya di hulu, di bagian hulu itu ada air terjun dan segala macam. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar curug, nah itu sebenarnya bagian dari hulu sungai, awal mulanya si sungai. Nah si sungai itu dari dataran tinggi bakalan ke dataran rendah gitu. Dataran rendah siapa ya? Laut lah, paling rendah kan memang wilayahnya wilayah laut ya gitu. Tapi kan ada laut yang lebih tinggi dibanding daratannya ya, iya sih, salah satunya Jakarta, tapi tetap aja laut itu di wilayah terendahnya. Kalau bagian morfologi ya laut wilayah rendah. Makanya ada istilah kalau misalnya mengukur ketinggian itu kan MDPL kan, MDPL meter di atas permukaan laut, karena batasnya di sini. Jadi dianggap daratan itu 0 meter jika di atas permukaan laut yang normal ya, yang nggak kayak Jakarta. Jakarta kan udah tinggian lautnya daripada daratannya ya. Rawa ini yang tadi Kak Slo bilang dia identik sama pH-nya yang tinggi. Bukan pH, tingkat keasamannya tinggi bahasanya. Keasaman tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena adanya bahan-bahan organik kali ya bahasanya ini kan. Tumbuhan organik apa sih bahasanya gitulah. Ya gitu. Terus dia juga berlumpur. Identik sama berlumpur. Nah kalau ditanyakan dia terjebak atau enggak, ada yang terjebak ya, ada yang enggak, ada yang masih kayak masih kena sungai sedikit gitu. Kayak misalnya di sini sungai, terus di sini saya pertemuan lautnya gitu. Nah di sini kan kayak muaranya gitu kan. Nah bagian sini nih bisa dibilang, ini rawa-rawa di daerah Kalimantan. Kalinya mantan bukan? Itu rawa. Kalau di Indonesia sendiri tadi udah kasih tahu di wilayah mana aja. Ada rawa pasang surut, ada rawa tergenang. Rawa pasang surut yang tadi Kak Suko bilang gitu, dia masih ada masih kena dipengaruhi sama sekitarnya, entah sungai atau lautnya gitu kan ya. Terus manfaatnya bisa teman-teman baca untuk tanam padi, untuk mangrove ya, paling sering mangrove memang di wilayah situ kan dekat muara ya, ekosistem muara. Terus juga dapat menghasilkan ikan atau tambak ya. Biasanya kalau misalnya rawanya yang dekat sungai itu bisa dijadikan tambak gitu, karena itu kan ada kayak rawa tuh gini loh bentuknya di sungai gitu kan, terus ada tumbuhan-tumbuhannya di sini gitu. Di sini tuh berlumpur sebenarnya. Lumpurnya dari mana sih? Itu sebenarnya sedimentasi ya, salah satu proses sedimentasi. Lumpurnya itu dari sedimentasi. Dah itu aja dulu. Pertemuan berikutnya kalau misalnya kita masuk ketemu tatap muka ya tatap muka, Kak Suko bakal ngejelasin tentang sungai. Yang tadi Kak Suko bilang sungai itu lebih panjang penjelasannya, jenisnya lebih banyak dan lebih detail, memerlukan waktu yang lebih panjang. Jadi kayaknya
satu kali pertemuan bakal ngebahas sungai doang bisa jadi. Nah itu aja untuk hari ini, udah ngebahas danau, udah ngebahas rawa tentang air permukaan. Jadi kenapa dikatakan air permukaan ya karena di permukaan kelihatan sama kita matanya gitu. Kalau misalnya air tanah kan nggak kelihatan, mesti dikeluarin dulu gitu. Itu aja dari Kak Suko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat LDR-an. Ciao.